Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita memasuki Minggu Palmarum. Bersama-sama kita akan mengenang peristiwa ketika Tuhan Yesus memasuki Yerusalem dan dieluk-elukan oleh orang banyak. Sabda pembuka dalam ibadah ini terambil dari Mazmur 118 bait 24, 25, dan 28. Inilah hari yang dijadikan Tuhan. Marilah kita bersorak-sorak dan bersukacita karenanya. Ya Tuhan, berilah kiranya keselamatan. Ya Tuhan, berilah kiranya kemujuran. Allahku Engkau, aku hendak bersyukur kepadamu. Allahku, aku hendak meninggikan Engkau. Sebelum kita mendengarkan sabda Tuhan, marilah kita berdoa. Tuhan yang penuh dengan kemuliaan dan kasih,
Kami bersyukur atas kesempatan ibadah Minggu Palmarum ini. Saat ini kami hendak membaca dan merenungkan firman-Mu. Kami memohon berkat Tuhan, kiranya firman yang hendak kami baca dan kami renungkan dapat kami mengerti dan kami lakukan dalam hidup sehari-hari. Pendeta Kriswoyo yang hendak menyampaikannya, kiranya juga Tuhan berkati. Dalam Kristus Yesus Tuhan kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, mari kita siapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan dan kita lantunkan nyanyian "Kusiapkan hatiku Tuhan". Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sabda yang akan kita renungkan hari ini terambil dari Injil Matius pasal 21 ayat 1 sampai dengan yang ke-11. Matius 21 ayat 1 sampai dengan yang ke-11 demikian. Ketika Yesus dan murid-muridnya telah dekat Yerusalem dan tiba di Betfage yang terletak di Bukit Zaitun, Yesus menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, "Pergilah ke kampung yang di depanmu itu, dan di situ kamu akan segera menemukan seekor keledai betina tertambat dan anaknya ada dekatnya. Lepaskanlah keledai itu dan bawalah keduanya kepadaku. Dan jikalau ada orang menegur kamu, katakanlah, Tuhan memerlukannya. Ia akan segera mengembalikannya." Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi. "Katakanlah kepada putri Sion, lihat, Rajamu datang kepadamu,
Ia lemah lembut dan mengenderai seekor keledai beban yang muda. Maka pergilah murid-murid itu dan berbuat seperti yang ditugaskan Yesus kepada mereka. Mereka membawa keledai betina itu beserta anaknya, lalu mengalasinya dengan pakaian mereka, dan Yesus pun naik ke atasnya. Orang banyak yang sangat besar jumlahnya menghamparkan pakaiannya di jalan. Ada pula yang memotong ranting-ranting dari pohon-pohon dan menyebarkannya di jalan. Dan orang banyak yang berjalan di depan Yesus dan yang mengikutinya dari belakang berseru, katanya, "Hosana bagi anak Daud, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Hosana di tempat yang maha tinggi." Dan ketika ia masuk ke Yerusalem, gemparlah seluruh kota itu, dan orang berkata, "Siapakah orang ini?" Dan orang banyak itu menyahut, "Inilah Nabi Yesus dari Nazaret di Galilea." Demikian pembacaan sabda Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap orang yang mendengar firman dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Hosiana. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita masuk pada Minggu Palmarum dan kita akan menghayati kembali saat di mana Yesus memasuki kota Yerusalem dalam perayaan Paskah Yahudi. Ketika kita mencoba membayangkan apa yang terjadi pada waktu itu, maka segera yang terbayangkan adalah suasana yang gegap gempita. Selain banyaknya orang yang berkumpul pada waktu itu, orang-orang yang mengikuti Yesus berteriak-teriak, yang di dalam teriakan-teriakan itu di dalamnya ada sebuah pengharapan terhadap Yesus. Sebagian besar orang-orang yang ada di sekitar Yesus pada waktu itu menghamparkan pakaian mereka ke jalan-jalan. Dan sebagian besar lagi memotong daun-daun lalu menyebarkannya di jalan sebagai simbol sukacita atas kemenangan. Orang banyak itu bersukacita sekaligus berharap terhadap Yesus yang mereka lihat, mereka yakini bukanlah orang biasa sebagaimana pengakuan yang ada di akhir cerita ini. Inilah Nabi Yesus, kata mereka. Nabi dari Nazaret yang di Galilea. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, secara khusus saya ingin mengajak Bapak, Ibu, Saudara sekalian untuk memperhatikan apa yang menjadi seruan orang banyak pada waktu itu. Mereka berseru, "Hosana, diberkatilah ia yang datang dalam nama Tuhan. Hosana di tempat yang maha tinggi." Seruan Hosana yang diserukan orang banyak pada waktu itu bukanlah seruan biasa. Seperti kalau kita sedang menyanjung orang yang hebat atau orang yang mengagumkan bagi kita. Hidup, hidup. Seruan Hosana tidak hanya sekedar itu. Tetapi seruan Hosana mengandung makna yang sangat dalam.
Seruan itu diungkapkan dari hati yang paling dalam, yang artinya juga menjadi seruan bagi manusia di sepanjang kehidupannya. Arti hosana adalah, selamatkanlah kami sekarang. Selamatkanlah kami sekarang. Nah, ibu bapak dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bukankah seruan hosana ini juga menjadi seruan kita bersama? Tidak hanya orang-orang yang tinggal di Indonesia, tetapi seruan hosana, selamatkanlah aku sekarang, juga menjadi seruan banyak orang di berbagai bangsa di dunia ini. Ada harapan yang begitu kuat agar setiap kita bisa terlepas dari keadaan yang tidak menyenangkan ini. Dan seolah-olah secara bersama-sama kita berseru, selamatkanlah sekarang ya Tuhan, selamatkanlah kami. Ibu, bapak, dan saudara-saudara, keadaan yang kita alami sekarang ini barangkali tidak hanya membuat kita takut ketika kita tahu ada virus corona, tetapi imbasnya juga mungkin merupakan sesuatu yang menakutkan bagi kita atau bagi sebagian banyak orang. Mata pencaharian tidak ada lagi. Dengan begitu lalu penghasilan tidak ada. Yang semula dapat melakukan ini dan itu terhenti. Dan kita tahu bahwa kita telah berjuang bersama untuk mengatasi situasi yang tidak menyenangkan ini. Ada banyak hal yang telah kita lakukan bersama. Tetapi hari ini kita mau diingatkan oleh Tuhan melalui sabda bahwa kekuatan kita terbatas. Kita sebagai manusia tidak sanggup untuk mengatasi segala situasi yang ada dalam kehidupan kita. Dan kita pun juga akhirnya akan berseru, hosana, selamatkanlah aku sekarang. Kita bersama-sama berseru kepada Tuhan agar kita dapat dilepaskan dari keadaan yang membuat kita prihatin, gelisah, bahkan takut. Dan di balik seruan itu, di dalamnya ada pengakuan. Kita bergantung kepada Tuhan yang menjadi sumber kekuatan bagi kita sekalian. Oleh karena itu Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, mari kita bangun melalui doa-doa kita di dalam ibadah di rumah. Kita serukan bersama-sama hosana ini sebagai bentuk pengakuan kita. Kita tidak mungkin mengatasi kehidupan kita dengan kekuatan sendiri. Kita membutuhkan tangan Tuhan yang kuat, yang sanggup untuk menolong kita. Kita bangun terus itu dalam kehidupan kita, supaya kita dikuatkan untuk melewati, bahkan menyelesaikan segala persoalan dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati. Amin. Tuhan yang Maha Baik, kami bersyukur atas firman-Mu yang menguatkan kami. Di tengah-tengah segala perjuangan kami menghadapi situasi kehidupan kami saat ini,
Engkau mengingatkan kami supaya kami melibatkan Tuhan di dalam kehidupan kami. Di dalam kami mencoba mengatasi segala persoalan yang ada. Kami memohon Tuhan, bangunlah kesediaan hati kami untuk terus merendah di hadapan-Mu. Kami membutuhkan pertolongan Tuhan. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Marilah kita tanggapi firman Tuhan dengan bernyanyi dari Kidung Jemaat 402, bait 2 dan 3. Ku perlukan juru selamat. Bapak, Ibu, dan Saudara, demikianlah pewartaan firman yang telah kita ikuti bersama, kiranya menjadi berkat bagi kita sekalian. Tuhan memberkati. Amin.